warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan manusia. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Nah, struktur sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada struktur utama, yang dimana struktur utama ini terdiri dari saluran pernapasan atas, kemudian saluran pernapasan bawah, paru, dan kemudian ada struktur pelengkap yang terdiri dari otot pernapasan dan pleura. Kemudian saluran pernafasan atas ini terdiri dari hidung, sinus paranasal, nasal cavity, faring, dan juga laring. Nah, kalau saluran pernafasan bawah itu terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Dan juga ada alveoli. Kemudian yang ketiga ada paru. Nah, kemudian ini zona konduksi. Zona konduksi ini terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronkioli terminalis. Nah, zona konduksi ini berperan sebagai tempat saluran tempat lewatnya udara pernafasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Nah, pada zona konduksi ini juga terjadi proses pembentukan suara. Kemudian ada saluran pernafasan zona respiratorik. Nah, ini terdiri dari bronkiolus, respiratorius, dan alveoli. Yang dimana pada zona respiratorik ini terjadi pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Nah, yang pertama di sini ada faring. Nah, faring ini terletak pada bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Nah, faring ini terdiri dari nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring ini bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Kalau orofaring itu bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan sedangkan laryngofaring ini bagian yang berbatasan dengan laring. Kemudian bagian di mana pemisah faring ini juga disebut juga bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Nah, kemudian fungsi dari faring ini sebagai penyalur masuknya udara. Kemudian selanjutnya yaitu ada laring. Nah, laring ini strukturnya itu terdiri dari tulang rawan yang diikat oleh otot. Laring ini tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan, yaitu krikoid, tiroid, dan juga epiglotis. Dan juga terdiri dari 3 kartilago kecil yang berpasangan, yaitu arytenoids, corniculate, dan cuneiform, dan juga sejumlah otot intrinsik. Fungsi utama dari laring ini sebagai alat suara. Nah, dalam saluran pernafasan, laring ini berfungsi sebagai jalannya udara. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan saluran dari otot dengan inervasi vagal yang dapat membuatnya berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neurohumoral dan kimia. Nah, sifat anatomik bronkus ini yaitu dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago, kemudian dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia, kemudian mengandung otot polos, mendapat vaskularisasi dari aretri bronchialis berdiameter lebih dari 2 mm dan juga tidak ada alveoli di dindingnya. Kemudian bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi untuk menyaring udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus ini saluran nafas yang tidak berkartilago. Secara fungsional, bronkiolus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bronkiolus non-respiratorius, yang dimana
tidak terdapat pertukaran gas. Kemudian yang kedua ada bronchiolus respiratorius, yang dimana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan salah satu organ yang berperan penting untuk menjalankan sistem respirasi pernafasan. Paru-paru sendiri ini terbagi menjadi dua bagian ya. Bagian kanan itu terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Kemudian pada paru bagian kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Nah, ini merupakan grafik sistem pernafasan. Nah, apnea ini dapat dibilang normal karena 12-18 per detiknya. Nah, seperti ini ya teman-teman, grafiknya naik turun jadi stabil gitu, normal. Nah, ada juga bradypnea atau yang lebih lambat karena kurang dari 10 per menit. Nih, gerakannya seperti ini, lambat ya. Lambat. Kemudian ada tachypnea, hypoventilation, hyperventilation, apnea. Nah, apnea ini seperti tidak stabil juga ini. Dapat dilihat ya teman-teman, ini ada yang tidak normal, disebut juga tidak normal. Ada juga synestocast, juga blood respiration. Nah, ini untuk grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nih, jadi ada jeda gitu, tidak seperti apnea. Apnea ini kan normal, nah teratur gitu. Nah, ini nih data pernafasan per menit. Nah, untuk dewasa ini berusia lebih dari 18 tahun. Untuk pernafasannya itu 12-20 kali per menit. Untuk remaja yang berusia 12-18 tahun ini pernafasannya 12-16 kali per menit. Dan untuk anak-anak usia dari 5-12 tahun itu 18-30 kali per menit. Kemudian prasekolah itu berumur 4-5 tahun. Di sini pernafasannya 22-34 kali per menit. Kemudian di bawah 3 tahun atau toddler 1-3 tahun, berusia 1-3 tahun itu pernafasannya 24-40 kali per menit. Kemudian untuk bayi yang berumur 1 bulan sampai 1 tahun itu pernafasannya 30-60 kali per menit. Dan untuk bayi baru lahir atau infant atau berusia 0-1 bulan itu pernafasannya cepat, yaitu 40-60 kali per menit. Nah, lanjut pada bagian otot pernafasan. Nah, otot pernafasan ini terdiri atas otot skelet. Nah, kemudian pada otot pernafasan ini ada 2, yaitu otot inspirasi utama dan otot inspirasi tambahan. Nah, untuk otot inspirasi utama ini merupakan otot yang berkontraksi untuk melakukan inspirasi sewaktu bernapas tenang. Untuk otot inspirasi tambahan atau yang sering disebut dengan otot bantu nafas itu ada otot scalenus dan otot sternocleidomastoideus. Nah, saat nafas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru atau recoil. Kemudian di sini lanjut masih tentang otot pernafasan. Untuk otot inspirasi utama itu ada otot intercostalis interna, kemudian ada otot diafragma. Kemudian untuk otot ekspirasi tambahan itu terdiri dari musculus intercostalis interna, kemudian ada musculus obliquus externa dan juga musculus rectus abdomini.
Nah, lanjut pada bagian diafragma. Nah, di diafragma ini yaitu pengertiannya dari diafragma itu adalah suatu septum berupa jaringan muskulotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Nah, diafragma ini sendiri berada di dasar dari rongga toraks. Nah, diafragma juga merupakan otot yang paling utama untuk bernafas dan merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phreniculus yang berasal dari segmen 3 dan 3, 4 dan juga 5. Nah, di sini untuk pernafasan pada diafragma itu ini ya, yang pertama yaitu inspirasi. Nah, saat inspirasi ini otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, kemudian otot diafragma juga berkontraksi dan rongga dada membesar atau mengembang dan juga paru-paru membesar. Kemudian sehingga udara bisa masuk. Nah, untuk yang ekspirasi, pada ekspirasi ini kebalikannya dari inspirasi, yaitu otot antar tulang berelaksasi, kemudian diafragma juga berelaksasi, rongga dada mengempis atau mengecil, dan juga paru-paru mengecil, sehingga udara dapat dikeluarkan, begitu. Nah, selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Prawas Yulianita Indonesia. Saya yang akan berjaga pada shift pagi ini dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan frekuensi pernapasan pada Ibu ya. Permisi ya Bu. Frekuensi pernapasan Ibu yaitu 20 kali